Selamat pagi, siang, atau sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Dalam hal ini, kami akan mempresentasikan tentang proyek kami, yaitu Epic Townhouse Jagakarsa. Dan akan kami videokan, lalu kami upload di YouTube sebagai bentuk dari tugas ujian tengah semester, mata kuliah, pengendalian, perencanaan, dan biaya proyek. Seperti itu. Lanjut. Jadi, di sini ada 3 bagian, ada 3 bab. Yang pertama itu adalah bab administrasi yang akan saya jelaskan. Yang pertama administrasi. Di sini administrasi itu menjelaskan tentang pengajuan penawaran yang diberikan kepada owner atau pemilik dan ditandatangani langsung oleh direktur utama kontraktor. Nah, di sini ada contohnya. Lalu ditandatangani dengan materai 6.000. Nah, di sini kenapa nilai dari proyeknya belum ditulis? Karena WBS kami belum selesai dan juga harus diselesaikan dengan volume lalu schedule seperti itu. Lanjut yaitu surat jaminan. Nah, surat jaminan di sini merupakan surat penjaminan dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dalam hal ini kami dari PT Naralaya bertindak sebagai obligi dan juga PT BPJS bekerja sebagai suretinya, seperti itu. Nah, di sini ada lanjutan dari surat jaminan yang ada di halaman 2. Lalu lanjut di surat fakta integritas. Nah, fakta integritas itu adalah pernyataan dari pihak kontraktor untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan bagi kedua belah pihak, seperti KKN dan hal-hal lain yang dapat merugikan, seperti itu. Nah, setelah ada fakta integritas, ada surat pernyataan minat. Nah, surat pernyataan minat ini merupakan pernyataan tertulis yang berisi pernyataan tindakan ketika terjadi pelanggaran dari fakta integritas oleh kontraktor. Tuh. Nah, lalu lanjut ke akta perusahaan. Nah, di akta perusahaan ini itu berisi pasal-pasal terkait dengan pembentukan perusahaan agar sah secara hukum di dalam negara kita. Nah, di sini ada 12 pasal seperti itu. Nah, yang terakhir, ini adalah halaman terakhir dari akta perusahaan ini, ada syarat yang tertulisnya. Lanjut ke SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh Pemkot atau Pemda sebagai bukti usaha sebuah perusahaan. Nah, dalam hal ini kan kita usaha dalam bidang konstruksi ya, seperti itu. Lalu setelah ada SIUP, ada IUJK. Nah, IUJK ini dikeluarkan oleh Pemprov. Nah, sama fungsinya dengan SIUP, hanya saja IUJK ini dikeluarkan oleh Pemprov. Bentuknya juga izin menjalankan usaha jasa konstruksi. Lalu lanjut ke NPWP. Nah, setiap perusahaan itu pasti punya NPWP. Kita pun sebagai individu punya NPWP. Nah, di sini ada lampiran dari nomor NPWP beserta dengan penjelasan-penjelasannya. Seperti itu. Ini masih bagian dari administrasi. Setelah itu ada surat keterangan bank. Surat keterangan bank itu menyatakan bahwa perusahaan tersebut sudah terdaftar atau masih terdaftar sebagai nasabah dari sebuah bank. Dalam hal ini adalah Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Setelah ada surat keterangan bank, di sini ada surat dukungan bank. Nah, di sini BRI itu membuat tulisan tentang bahwasanya mereka itu bersedia membantu memberikan modal kepada perusahaan dengan persyaratan tertentu. Dalam hal ini persyaratannya adalah mereka akan memberikan modal maksimal sebesar 10% dari nilai bersih proyek. Tuh. Lanjut ke surat keterangan badan usaha. Surat keterangan badan usaha ini dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagai bukti bahwa perusahaan yang kita miliki itu sudah terdaftar di dalam departemen tersebut. Di sini ada data-data perusahaan kita mulai dari nama PT-nya yaitu PT Naralaya, alamatnya dan segala macam. Lanjut ke surat pengusaha pajak. Nah, untuk surat pengusaha pajak ini merupakan surat yang menyatakan bahwa perusahaan yang kita miliki atau usaha yang kita miliki itu telah lulus syarat menjadi pengusaha kena pajak atau menjadi wajib pajak perusahaan kita itu. Lanjut ke surat keterangan fiskal. Surat keterangan fiskal di sini isinya adalah pernyataan bahwa wajib pajak dalam hal ini ada perusahaan yang kita miliki, PT Naralaya, itu bebas dari tunggakan pajak yang ada di periode-periode sebelumnya. Lalu untuk bukti pembayaran pajak ini adalah bukti bahwasanya kita sudah membayar di periode-periode yang sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah bukti atau lampiran bahwasanya perusahaan kita ini sudah tergabung di dalam anggota Gapensi. Gapensi itu adalah
Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia. Ada nomornya, di sini tuh tertera nomor, nama perusahaan, nama pimpinan, alamat, serta golongan. Nah, di sini golongan yang kita miliki adalah B. Baik, lanjut. Bukti terdaftarnya perusahaan. Setelah tadi didaftarkan di Departemen Perindustrian dan Perdagangan, nah sekarang sudah ada buktinya nih bahwasanya kita sudah tercantum di dalam departemen tersebut. Seperti itu. Lanjut ke struktur perusahaan. Nah, di sini struktur perusahaannya ada dirut, ada kepala operasional, kepala pemasaran, serta kepala keuangan. Nah, garis perintahnya dari kepala operasional itu menuju ke engineer. Nah, setelah dari engineer tersebut, baru beralih ke staff engineer-nya. Untuk garis koordinasi sendiri selalu berhubungan mulai dari direktur utama sampai dengan staff engineer. Nah, untuk administrasi sendiri itu ada garis perintah dan juga garis koordinasi dengan kepala pemasukan dan juga kepala keuangan. Lanjut ke formulir penilaian. Nah, di sini kenapa formulir penilaiannya kosong? Karena kita belum ada pembahasan tentang pekerjaan pemborongan serta pemasukan material dengan si owner-nya, seperti itu. Lanjut, formulir isian kualifikasi untuk badan usahanya. Nah, di sini sudah ada tulisan-tulisan bahwasanya perusahaan yang kita miliki itu tidak sedang menjalani sanksi pidana dan segala macamnya. Artinya di sini surat menyatakan bahwa perusahaan yang kita miliki ini bersih dari hukum. Gitu. Nah, lanjut, di sini ada data administrasi juga. Ini berikut dengan nama PT kita dan juga alamatnya. Nah, selanjutnya masih bagian dari administrasi, formulir penilaian, ada izin usaha, izin perdagangan, dan juga landasan hukum pendirian badan usaha. Ini isinya tuh tentang surat-surat persyaratan pengajuan kontrak. Lalu di sini ada nama-nama direksi perusahaan itu masuk ke formulir perusahaan juga, dan di sini ada surat modal kerja. Nah, surat modal kerja di sini itu berisi tentang pernyataan dalam modal usaha melalui sebuah bank. Dalam hal ini adalah Bank Mandiri yang bersedia memberikan kita modal sebesar 100 juta rupiah untuk proyek awal kita. Lalu lanjut ke proyek spesifikasi yang akan dijelaskan oleh Bang Agung. Silakan Bang Agung. Untuk nama proyeknya itu Epic Townhouse Jagakarsa. Lokasinya di Jalan Paso 3, Jagakarsa, RT 3, RW 05, Jakarta Selatan. Luas tanahnya itu 300 meter persegi, luas bangunan untuk lantai dasar 158 meter persegi, lantai 1 itu 144 meter persegi. Jumlah ruangannya itu ruang tamu 1 buah, teras depan 1 buah, ruang keluarga 2 buah, ruang tidur 4 buah, ruang dapur 1 buah, ruang makan 1 buah, balkon 1 buah, taman 2 buah, carport 1 buah. Tipe strukturnya itu beton bertulang, fungsi bangunannya itu rumah tinggal. Struktur untuk pertama itu fondasinya batu kali, struktur atasnya batu bata dan beton bertulang, rangka atapnya itu kayu. Finishing untuk lantai dalam itu lantai keramik marmer, lantai kamar mandi keramik anti slip 30 x 30, dan dinding kamar mandi itu ukuran 30 x 50, dinding dapur cat plaster, dinding luas cat waterproof, plafon itu gipsum, kusen jendela, kusen pintu dan pintu itu terbuat dari kayu jati, tutup atapnya itu genteng tanah liat. Instalasi air bersih itu air sumur, septic tank kapasitas 4,5 meter, listrik PLN 1 buah meteran. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Akmal Fareja. Silakan Bang Akmal, dinyalakan. Nah, ini penjelasan mengenai WBSA itu yang pertama tuh di lantai dasar tuh ada pekerjaan persiapan. Yang pertama itu mobilisasi tenaga dan peralatan. Yang kedua pembuatan bedeng pekerja ukuran 4 x 5 meter. Yang ketiga pengukuran IMB. Selanjutnya pekerjaan awal, yang pertama pembersihan lapangan, 2 pengukuran dan pemasangan bowl plank, ketiga pengadaan penyediaan air dan listrik. Selanjutnya pekerjaan pondasi batu kali, yang pertama pekerjaan galian pondasi batu kali, yang kedua pengurukan pasir, yang ketiga end stamping, yang keempat pemasangan pondasi batu kali, dan yang kelima pekerjaan urukan tanah kembali. Selanjutnya pekerjaan beton, yang pertama seluruh beton ukuran 15 x 20 cm, yang kedua kolom
kolom beton ukuran 20 x 20 cm, yang ketiga balok beton ukuran 20 x 30 cm, dan yang keempat plat lantai tebal 15 cm. Selanjutnya pekerjaan pembesian. Pertama, pembesian seluruh, 2 pembesian kolom, 3 pembesian balok, 4 pembesian plat lantai. Selanjutnya pekerjaan pembesian tulangan sengkang. Pertama, pembesian tulangan seluruh, 2 pembesian tulangan kolom, 3 pembesian tulangan balok, dan yang keempat pembesian tulangan plat lantai. Selanjutnya, pekerjaan bekisting. Yang pertama, pekerjaan bekisting seluruh, kedua pekerjaan bekisting kolom, ketiga pekerjaan bekisting balok, dan yang keempat pekerjaan bekisting plat lantai. Dan selanjutnya pekerjaan dinding, yaitu yang pertama pekerjaan pemasangan dinding bata, yang kedua pemasangan orkestran dinding tebal 2 cm, dan yang ketiga pekerjaan acian dinding. Dan selanjutnya pekerjaan lantai, yang pertama urukan pasir bawah lantai tebal 5 cm, yang kedua pemasangan keramik marmer ukuran 60 x 60, yang ketiga pemasangan keramik lantai anti-slip ukuran 30 x 30 untuk kamar mandi, dan yang keempat pemasangan keramik dinding ukuran 20 x 50 untuk kamar mandi, dan yang kelima waterproofing lantai kamar mandi. Selanjutnya pekerjaan plafon. Yang pertama plafon gipsum 6 mm dengan rangka hollow 2x4 dan 4x4 galvanis untuk dalam. Yang kedua pekerjaan pemasangan plafon gipsum. Yang ketiga pekerjaan pemasangan list profil gipsum. Selanjutnya pekerjaan pintu jendela. Yang pertama pintu, yaitu pekerjaan pemasangan pintu ukuran 160 x 200 cm dengan bahan kayu jati. Selanjutnya pekerjaan pemasangan pintu ukuran 80 x 200 cm dengan bahan kayu jati. Yang kedua jendela, pekerjaan pemasangan jendela ukuran 100 x 150 cm, bahannya kayu jati. Selanjutnya pekerjaan sanitasi, pemasangan keran, kedua pemasangan floor drain, ketiga pemasangan wastafel, keempat pemasangan shower, kelima pemasangan kloset duduk, dan yang keenam pemasangan kitchen sink. Selanjutnya ada pekerjaan tangga. Yang pertama itu pekerjaan tangga struktur beton, di mana yang pertama pekerjaan pembesian, pekerjaan bekisting, dan pekerjaan pengecoran tangga. Dan yang kedua pemasangan lantai keramik tangga, yang ketiga pemasangan railing tangga hollow 3 mm, dan yang keempat pemasangan railing void. Untuk lantai 1, pekerjaan pertama itu ada pekerjaan beton. Yang pertama pekerjaan kolom beton ukuran 20 x 20 cm, yang kedua pekerjaan balok beton ukuran 20 x 30 cm. Selanjutnya pekerjaan pembesian. Pertama pembesian kolom dan yang kedua pembesian balok. Untuk pekerjaan dinding, yang pertama pekerjaan pemasangan dinding bata, pekerjaan plesteran dinding tebal 2 cm, yang ketiga pekerjaan acian dinding, dan yang keempat pekerjaan sopi-sopi. Selanjutnya pekerjaan rangka dan penutup atap. Yang pertama pekerjaan kuda-kuda 8/12 kayu, yang kedua pekerjaan kasel 5/7 kayu, yang ketiga pemasangan gording 8/12 kayu, yang keempat pekerjaan pemasangan nok kayu, yang kelima pekerjaan pemasangan reng 3/4 kayu, yang keenam pekerjaan pemasangan atap genteng, yang ketujuh pekerjaan pemasangan bumbungan, yang ke-8 pekerjaan pemasangan list plank 2/25. Selanjutnya pekerjaan lantai. Yang pertama pemasangan keramik marmer ukuran 60 x 60 cm, yang kedua pemasangan keramik anti-slip ukuran 30 x 30 cm untuk kamar mandi, dan yang ketiga pemasangan keramik dinding ukuran 30 x 50 cm untuk kamar mandi, dan yang keempat waterproofing lantai atau kamar mandi. Pekerjaan plafon, yang pertama itu plafon gipsum 6 mm dengan rangka hollow 2x4 dan 4x4 galvanis untuk dalam. Dan yang kedua pekerjaan pemasangan plafon gipsum, yang ketiga pekerjaan pemasangan list profil gipsum. Selanjutnya pekerjaan pintu dan jendela. Yang pertama pintu, pekerjaan pemasangan pintu ukuran 160 x 200 cm menggunakan bahan kayu jati, dan pekerjaan pemasangan pintu ukuran 80 x 200 cm menggunakan bahan kayu jati. Dan untuk jendela, pekerjaan pemasangan jendela ukuran 100 x 150 cm dengan bahan kayu jati. Selanjutnya pekerjaan sanitasi. Yang pertama pemasangan keran, yang kedua pemasangan floor drain, yang ketiga pemasangan wastafel, yang keempat pemasangan shower, dan yang kelima pemasangan kloset duduk. Selanjutnya pekerjaan pengecatan. Yang pertama pengecatan dinding luar dan dalam, yang kedua pengecatan plafon. Selanjutnya pekerjaan instalasi listrik. Yang pertama penetapan dan stop kontak, yaitu pemasangan kabel induk, pemasangan kabel listrik, pemasangan box PLN, pemasangan MCB, pemasangan lampu downlight,
pemasangan lampu TL, pemasangan stop kontak, pemasangan saklar tunggal, pemasangan saklar double, pemasangan saklar triple. Yang kedua, tata udara, yaitu pemasangan AC split 1 PK, pemasangan AC split 2 PK. Selanjutnya pekerjaan instalasi air. Yang pertama pemasangan pipa air bersih diameter 1/2, yang kedua pemasangan pipa air bersih diameter 3/4, pemasangan pipa air kotor diameter 4, pemasangan pipa air kotor diameter 6, pemasangan septic tank 1 unit, yang keenam pemasangan toren air 3.000 liter, dan yang ketujuh pekerjaan sumur bor plus jet pump. Yang selanjutnya pekerjaan taman. Yang pertama penanaman rumput, yang kedua pekerjaan paving block atau carport, yang terakhir pekerjaan akhir yaitu pembersihan akhir pekerjaan atau pembuangan puing dan pembersihan. Baik, cukup sekian presentasi dari kami mengenai proyek yang akan kami bikin atau buat. Cukup terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga hasilnya memuaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.